Wanita ini membantu persalinan di kuburan. Jadi guys, gue mau bacain cerita horor yang ada di berita, bukan hanya karangan gue semata. Angel, profesinya adalah bidan. Nah, Angel ini juga ngebuka klinik. Saat itu si Angel ini lagi punya pasien yang langganan gitulah, yang datang tiap bulan untuk memeriksa kehamilannya. Yang hamil ini cewek ya guys, bukan cowok. Nah, pasiennya itu dari bulan 1 sampai bulan ke-6 rutin tuh tiap bulan datang untuk memeriksa ke klinik Angel. Tapi di bulan ke-7 pasiennya itu nggak datang dan nggak ada kabar sama sekali. Lalu masuk ke bulan 8 juga nggak ada kabar. Angel heran dong, loh nih pasien langganan gue kemana ya? Apa dia pindah bidan atau gimana? Hingga nih tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria yang diduga adalah suami dari pasiennya yang mengatakan kalau wanita itu akan segera melahirkan. Lanjutlah si Angel akhirnya minta nganterin suaminya naik mobil tuh pergi ke alamat yang diantarkan sama pria itu. Nah, ketika sudah sampai, Angel bilang, udah kamu tunggu di mobil aja, aku mau bantu proses persalinan nih. Bener aja ada pasiennya itu, lalu dibantulah tuh proses persalinan hingga bayinya pun alhamdulillah lahir. Nah, di situ Angel ini sempat tertidur sebentar hingga dia mendengar ada azan subuh. Dan disitulah dia melihat kalau di depannya itu adalah makam, kuburan. Loh, kok ini bisa jadi kuburan? Tadi kan lagi bantu persalinan. Langsung buru-buru Angel tuh ke mobil suaminya, dibangunin suaminya, dan suaminya juga kaget. Loh, kok bisa kita ada di kuburan? Nah, akhirnya dicari-cari tahu tuh. Setelah dicari tahu, ternyata si pasien wanita itu, suaminya sama anaknya itu, meninggal di jalanan karena sebuah tragedi. Well, ada yang pernah dengar kisah ini? Orang ini nyaris mati karena setan. 40 hari kematian pengantin setan. Jadi guys, cerita ini tuh lagi viral di YouTube RJL5. Saat itu Fitri baru aja dapat kerjaan tuh di sebuah pabrik. Tapi karena pabriknya di luar kota, jadi nanti rencananya si Fitri ini bakal dapat tempat nginep lah dari atasannya. Hari pertama dia kenalan tuh sama orang-orang yang ada di lokasi kerjanya itu daerah Subang. Hingga pas pulang itu dia dianterin sama atasannya kan. Ternyata lokasi wismanya itu cukup jauh dari pabriknya. Nah, pas dianterin itu, si Fitri itu ngeliat kok gangnya ini serem banget. Sepi dan kiri kanannya itu komplek pemakaman. Takut dia apa-apain dong si Fitri nih. Takutnya atasannya ini bener apa enggak gitu loh. Hingga akhirnya dia nanya, "Pak, ini beneran rumahnya di sini?" gitu. "Iya, Neng, nanti juga ada temenmu namanya si Dewi. Dewi itu udah duluan tinggal di sini." Ya udahlah, akhirnya Fitri masuk tuh ke rumahnya. Dan di situ dia dikenalin sama kakek nenek nih yang punya rumahnya. Dan gak lama datanglah tuh namanya Dewi, teman kamarnya. Begitu Dewi masuk ke kamarnya, di situ ada satu foto yang cukup besar, di mana ceweknya itu cantik. Ternyata cewek itu adalah anak dari nenek yang punya rumah. Semuanya masih normal aja hingga beberapa hari kemudian nih, ketika si Fitri malam-malam ini pengen ngambil minum, dia lihat di dapur itu ada satu cewek tinggi besar banget, pakai baju pengantin, lagi motong-motong seperti ingin memasak. Dia nggak tahu itu siapa ya, karena kan biasanya di rumah ini cuma ada kakek, nenek, sama Dewi itu temannya. Oh, mungkin jangan-jangan ini yang ada di foto kali. Yaudah, akhirnya Fitri nggak enak, dia pun naik lagi ke kamarnya. Malam itu ketika dia ingin tidur, tiba-tiba aja di kepalanya dia ngerasa kayak ada tetesan air tuh dari atas. Jadi atasnya itu kayu-kayu gitu guys. Nah, pas dia bangun, ternyata tetesan itu berwarna merah. Dan itu baunya anyir banget. Di situ dia teriak minta tolong ke Dewi, dan bener aja Dewi itu juga ngeliat itu tetesannya warna merah dan bau amis. Langsung dia minta tolong ke nenek dia yang punya rumah, dibangunin itu gedor-gedor. Dan pas nenek itu ke atas, ya bener ada tetesan warna merah, tapi nenek itu mengatakan, "Udah tenang aja nih, jangan-jangan ini cuman bangkai tikus." Keesokan harinya kejadian horor dialamin sama Dewi. Jadi kalian ingat kan, gang yang mau masuk itu mereka harus melewati kiri kanan itu kuburan dan lokasinya itu bener-bener sepi banget. Ketika Dewi itu lewat sendirian tuh abis isya, dia ngeliat di sebelah kanan tuh kayak ada ledakan gitu, bam gitu dari kuburan. Dan dia di situ melihat ada cewek pakai baju pengantin berdiri di atas kuburan. Di situ Dewi shock, nangis, dia teriak-teriak. Untungnya ada yang nyamperin tuh satu laki-laki. "Kenapa, Neng? Itu tadi saya lihat ada suara ledakan dari kuburan
dan ada satu cewek pakai baju pengantin di sebelah kanan. Untungnya Dewi ini masih bisa ditenangin sama orang itu lalu diantar pulang. Tapi di situ laki-laki itu sempat menanyakan, "Loh, Mbak tinggal di sini?" katanya. "Iya Mas, saya tinggal di sini sama nenek dan kakek dia." Dan mas itu juga berpesan, "Oh ya sudah, banyakin doa saja ya Neng, semoga Neng selalu selamat." Inilah awal mula dari kematian pengantin setan. Kalau rame, kita lanjut part 2. Cewek ini nyaris mati karena setan. 40 hari kematian pengantin setan. Jadi guys, karena banyak yang minta gue lanjut part 2-nya, part 1 itu viral, hampir 6 juta yang nonton. Dan di YouTube juga lagi viral banget tuh, jutaan yang nonton. Setelah beberapa waktu kerja di pabrik, nah si Fitri itu kan dapat wisma ya di tengah kebun gitu guys. Nah, dia juga udah melihat beberapa kali penampakan hantu cewek pakai baju pengantin Sunda. Tapi di situ dia masih mikir kayaknya gua halu aja kali ya. Lanjut ketika dia kerja di pabrik, ketika dia lagi makan tuh, dia kan notice lah sama satu cewek yang kayaknya nih cewek ini familiar gitu loh sama gua. Akhirnya disapalah tuh cewek, dan setelah kenalan ternyata nama cewek itu adalah Ayla. Dan itu adalah cewek yang ada di foto kamarnya Fitri yang ada di Wisma. Di situ kaget dong si Fitri loh. Si Ayla ini jadi ternyata kerja di pabrik juga. Saat itu Ayla memang terlihat cantik pakai seragam pabrik, tapi mukanya itu pucet bener. Karena waktu istirahat udah habis, jadi obrolan mereka tuh ya cepet aja gitu. Di situ si Fitri bilang, "Ayla nanti pulang kita bareng aja ya, bareng-bareng ke Wisma." Di situ Ayla hanya mengangguk. Yaudah akhirnya kerja. Nah waktunya pulang tuh si Fitri sama si Dewi ya nungguin si Ayla nih depan pintu keluar tuh. Nah orang udah lalu lalang, tapi si Ayla nggak kunjung keluar juga. Karena takut makin malam dong, kan apalagi mereka lewat kuburan. Ya udahlah kita pulang aja nih. Ya udah akhirnya mereka berdua bergegas untuk pulang. Ketika mereka turun naik angkot, jalan masuk ke gangnya. Nah disitulah si Fitri ngeliat, loh kok ada si Ayla di kuburan. Nah di situ dia langsung bilang ke Dewi, "Dew, itu ada Ayla di kuburan." Tapi si Dewi itu malah bilang hal yang mengejutkan, "Loh, itu pengantin setan yang gue temuin di kuburan kemarin." Langsung takutlah mereka berdua, langsung lari tuh ke rumah Wisma tersebut. Ngos-ngosan dia sampai di rumah, di situ Fitri sama Dewi mikir ini Ayla tuh jadinya hantu apa manusia. Karena dia nggak tahu Ayla itu udah meninggal apa belum gitu, nggak dikasih tahu lah sama Pak Danang sama kakek nenek yang punya Wisma ini. Yaudahlah, malam semakin mencekam, mereka berdua baca doa, sholat, lalu tertidur di malam itu. Dan ketika lagi tidur, di tengah tidurnya si Fitri kembali merasakan ada tetesan air nih yang bocor dari atas. Dan pas dipegang, lagi-lagi tetesan itu berwarna merah. Dan si Fitri itu lihat ke atasnya, si cewek tadi tuh yang pakai baju pengantin lagi kayak proses melahirkan gitu guys. Dan di situ bener-bener serem banget. Si Fitri langsung teriak tuh di sana. Well, cerita ini tuh masih panjang banget dan ngeri tentang pengantin setan ini. Kalau kalian mau lanjut, komen aja part 3 di bawah.